Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi penduduk NKRI dimanapun anda berada. Yuk, selamat pagi para pecinta kuku ireng. Nah, di pagi ini, pagi menjelang siang, ada problem di Toyota Dina, yaitu saat dihidupin terus dimatiin nggak mati-mati mesinnya ya. Jadi salah satunya boleh kita lihat di sini ya. Oke, ini udah kita kontak, terus kita nyalakan. Nah, terus kita matikan. Nah, kadang kayak mau mati tapi nggak mati-mati gitu. Oke, jadi kita sekarang ke seberangnya mobil ini. Kita jungkit dulu kepalanya. Oke, ini posisi kunci udah mati tapi mesin masih hidup ya guys ya. Mau nggak mau harus kita matikan manual. Cara matiin manual di sini ya guys ya. Yang ini kita tarik, atau yang ini kita dorong ke sono, atau yang ini yang kita tarik, sama aja. Kalau ini ditarik, ini yang kedorong ke sono. Contohnya kayak begini ya guys ya. Kita tarik. Oke, mati secara manual. Dan sebenarnya kalau kita matiin pakai kunci sama aja. Yang ketarik ini tentu ini akan kedorong ya. Cuman bukan kita yang ngedorong, bukan kita yang narik ya. Bukan kita yang narik ini, tapi ini angin di vakum, disedot dari sini langsung lanjut ke sini. Ini sambungannya selang yang tadi ini ya, terus ke sini. Ini buat alat vakumnya. Jadi kalau kita matiin dari kontak, ini akan masuk ke dalam, kehisap gitu, kayak gini ya, kehisap gini, lalu ini bergerak tuh, jadi kedorong ke depan ya, lalu mesinnya mati gitu. Jadi karena ada trouble, jadi ini nggak bisa narik, atau dia narik tapi nggak full, hanya setengah. Jadi tadi mesin itu udah mau mati tapi nggak mati-mati gitu, jadi matinya nariknya itu nggak full gitu. Oke ya. Penyebabnya itu ada beberapa hal ya. Salah satunya ini yang rusak bisa, atau ini yang rusak. Nah, ini kabel stop kontak untuk matiinnya. Nah, ke sini larinya nih. Jadi kalau kita matiin, ini akan berubah jadi kayak switch magnet gitu, dan mengalihkan angin yang disedot jadi ke sini gitu ya. Terus siapa yang mau nyedot angin itu? Ya tentu dari sini. Dari sini disedot, karena di dalam sini ini vakum. Vakum ini fungsinya ada beberapa ya. Salah satunya buat ngerem. Jadi kalau remnya keras tapi enggak pakem gitu, bisa dari sini rusak, atau booster rem yang rusak. Tapi ini vakumnya ini jarang rusak lah ya. Terus yang kedua, kerjanya ini brake hose atau rem angin. Kalau bahasa sehari-harinya di orang-orang kita ya, bengkel lah, ini untuk rem angin juga bisa. Terus yang ketiga untuk mematikan mesin ini. Jadi ada 3 fungsinya ini ya. Satu tadi untuk mematikan mesin, yang kedua untuk rem, yang ketiga untuk rem angin. Nah, inilah mesin vakumnya ini ya. Oke, jadi kalau dia hanya bisa di starter hidup terus dimatiin nggak bisa, nah itu ini yang rusak, atau di selang-selangnya ini mampet. Tapi kalau mesin dimatiin nggak bisa, terus remnya suka keras, kadang
pakem, kadang enggak. Terus engine brake-nya tiba-tiba mati. Nah, itu beda lagi persoalannya. Cuman ada di satu jalur tapi dengan berbeda-beda fungsi gitu. Oke, kalau itu yang tiga itu sekaligus berbarengan rusak, berarti bukan ini yang rusak, atau bukan ini yang rusak, atau bukan selang-selang yang rusak. Tapi di sini nih ada namanya valve three way. Nih valve three way. Ini valve three way. Jadi ini ada selang ke kiri, ke kanan, sama ke bawah satu lagi. Yang ke bawah itu untuk engine brake. Terus yang ini, nah ini tadi sambungan dari mesin vakum sono yang kita videokan tadi pertama itu ya. Terus yang ini untuk rem. Oke, rem ini yang gede akan tersambung ke sini, masuk ke booster ya, ke booster yang di bawah setir kemudi itu. Oke, jadi gimana cara mengidentifikasinya bahwa ini rusak? Ya tadi yang saya bilang itu ya. Kalau mesin dinyalain terus dimatiin nggak mati-mati, tapi rem oke, rem angin oke juga, berarti jelas yang rusak antara ini atau vakumnya yang di sono yang buat narik tuas buat matiinnya itu, atau selang-selang yang mampet. Itu yang rusaknya nggak nyampe ke sini. Tapi kalau tiba-tiba mesin nggak bisa dimatikan, remnya keras tapi nggak vakum, terus engine brake rem anginnya tiba-tiba rusak, hilang, berarti ada di sini penyakitnya. Gimana caranya? Ya mungkin kalau supir ya pasti udah tahu lah ya. Tapi kalau ini harus dijalanin, harus dibawa mutar dulu. Tapi biar nggak usah kita bawa muter, sore ini banjir ini, kita tutup lagi. Kita lihat di indikatornya aja. Kita lihat di indikatornya, kalau ada lampu indikator yang semestinya nggak nyala terus nyala, nah itu sebagai salah satu tandanya. Kita kontak dulu nih. Nah, habis itu kita nyalakan. Nah, ini kalau ini rem tangan ya, ini rem tangannya kita lepas, ini bakal lepas, mati. Oke. Tapi kalau ini kita rem, ada indikator yang nyala. Nah, ini udah keras banget nih, padahal kan mesin nyala, ini mesin mobil, tapi keras banget. Terus tiba-tiba di sini ada yang nyala. Nah, itu udah benar itu, bahwa remnya tiba-tiba hilang. Terus engine brake, nah engine brake ini, kalau engine brake sih harus dibawa jalan ya, masuk gigi dan dibawa jalan baru dia bunyi. Tapi biasanya di bawah itu yang buat narik dari vakumnya itu, narik ke atas valve-nya yang di knalpot itu, di situ biasanya ketahuan. Tapi ini kayaknya sih jelas kata supirnya juga bahwa ini engine brake tiba-tiba rem angin tiba-tiba nggak ada. Berarti jelas penyakitnya ada di valve three way nya. Ini kita matikan lagi. Tuh, nggak mau mati. Oke, mau nggak mau harus kita jungkit dulu, atau kita colek dari sini. Aduh, kita tarik ini, sip, baru mati ya. Atau juga bisa dari sono buat matiinnya, dari valve three way nya itu tadi kita buka, terus kita tutup selangnya yang buat vakumnya tadi. Karena memang vakumannya itu nggak nyampe ke sini, intinya sih begitu. Jadi dia itu narik
tapi setengah-setengah gitu. Oke, ini udah kita nyalakan kembali, terus kita matikan kuncinya. Nah, nggak mati-mati. Nah, tadi kan matiinnya manual dari sono bisa, dari sini juga bisa ini. Nah, ini dari valet three-way-nya ini satu udah saya copot, ini kan tadinya masuk ke sini ya. Nah, buat matiinnya ini kita tutup. Mati ya. Kita tutup mati. Itu kalau hanya buat matiinnya, ini kita tutup pakai baut 12 juga bisa langsung dimatiin dari kunci, bisa mesinnya langsung mati normal kembali. Cuman yang nggak normal itu remnya sama rem anginnya nggak normal. Biar normal tiga-tiganya, mau nggak mau kita harus ganti nih. Ini lumayan ini, 300 ke atas, 500 ke bawah ya, 300 sampai 500 ini lumayan. Oke, kalau gitu kita bongkar dulu lalu kita belikan ke toko spare part mobil. Oke, ini barangnya guys, ini udah saya copot dan memang sudah karatan ya guys ya. Oke guys, ini barang gantinya ya guys ya, yang baru tuh, lumayan harganya nih. Nah, ini nih yang baru. Sama, hanya beda merek. Ini yang lama, ini yang baru, persis sama cuman beda merek. Kalau ini kayaknya sih masih bawaan pabrik ini. Ada di sini Hino, ini enggak ada, cuman tulisan doang. Three-way magnet valve. Sama di sini juga ada, cuman udah pada hilang buram. Oke, sekarang kita pasang ya guys ya. Oke guys, sudah selesai kita pasang ya guys ya. Ini kita pasangin. Sekarang kita coba, kita nyalakan. Semangat guys ya. Oke, kita matikan. Mati ya, beres. Tes engine brake-nya itu harus jalan ya. Kalau di tes engine brake masih mati gitu, berarti di karet vakum yang di bawah yang bocor. Yang jelas dari sini udah nyala, tapi mudah-mudahan karetnya yang sono bagus, cuman ini yang rusak. Jadi satu alat untuk mengaktifkan itu semua. Oke guys, cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya. Saya Frans Fahan, see you next time.